Kecewa dan marah, seperti itulah yang dirasakan oleh pihak Umi Afif manakala mengetahui jawaban dari Atta Halilintar yang menyatakan jika tidak mengetahui sang ibunda memiliki hutang dengan Umi Afif. Ya, seperti itulah yang kini sedang dirasakan oleh Umi Afif, di mana begitu marah dan kecewa ketika mengetahui Atta Halilintar yang menjawab demikian. Karena menurut pihak Umi Afif yang diwakili oleh Safas, sang ibunda dari Atta Halilintar memiliki urusan hutang piutang dengannya yang hingga kini belum diselesaikan. Berikut kekecewaan pihak Umi Afif atas urusan masalah hutang piutang. Aku nggak ngerti dan aku nggak tahu ibuku nggak pernah bilang juga ke aku punya hutang. Dan aku juga umur berapanya itu dia bilang aku nggak tahu gitu kan. Aku sebagai anak doanya terbaik dan setahu aku mama aku nggak pernah punya utang karena aku sendiri udah bikin statement kemarin aku nggak akan beli sesuatu kalau nggak punya duitnya. Aku akan beli setelah aku mampu ataupun setelah aku nabung gitu. Jadi aku mendingan mulai usaha pakai duit 1 juta daripada memulai usaha 100 juta tapi pakai duit orang. Intinya gitu. Jadi aku nggak mau utang, nggak pernah mau punya utang. Oke, saya juga udah lihat ya. Saya juga udah lihat gimana Atta menjawab beberapa pertanyaan para wartawan ya. Cuman di sini sangat disayangkan sih, Atta kok bisa dia meyakini bahwa orang tuanya tidak punya hutang sama sekali, sedangkan dia di TV juga pernah bilang belum konfirm, nggak nanya-nanya, nggak tahu apa-apa, tapi dia yakin bahwa orang tuanya nggak ada hutang gitu. Masa sih dia yakin tanpa mengetahui atau bertanya langsung ke ibunya dulu gitu? Ya harusnya Atta sebagai anak pertama ya, sebagai anak pertama yang kita lihat isi konten video dia itu kan berbagi, memperhatikan orang-orang. Masa dengan orang tuanya aja dia nggak peduli sama sekali gitu kan? Coba deh ibunya dihubungin face to face, mau video call atau apa, dipastikan benar-benar ibunya itu ngaku atau tidak gitu. Ya kalau bagi saya sih sangat kecewa ya, seorang YouTuber nomor 1 yang menebarkan kebaikan kepada para subscribernya gitu kan, cuman menganggap hal hutang itu dengan hal yang receh gitu. Padahal hutang itu adalah perkara yang besar gitu ya. Apalagi kita kan tahu Atta Halilintar itu terkenal dengan agamisnya, begitupun dengan keluarganya. Saya yakin kalau seumpamanya ibunya Atta Halilintar ditanya benar-benar, saya yakin dia akan menjawab bahwa dia pernah berhutang gitu. Atta Halilintar pun mengakui jika selama ini masalah datang silih berganti menghantam dirinya dan sang istri tercinta. Sehingga dengan adanya pihak yang menyebut jika sang ibunda tercinta memiliki hutang, Atta pun menganggap hal tersebut bagian dari cobaan untuk menghapus dosa-dosanya. Sementara itu, pihak Umi Afif yang diwakili oleh Safas mengatakan bahwa keinginan mereka adalah agar sang ibunda dari Atta Halilintar datang baik-baik untuk melunasi urusan hutang piutang yang terjadi dahulu kala. Ya iyalah, tapi aku udah biasa kok hidupku silih berganti kayak gini kan. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ya semoga jadi ini aja lah, jadi nilai yang baik, mungkin jadi penghapus dosa-dosa gitulah. Tapi kalau soalnya aku pribadi aku nggak tahu ya ada kayak gitu-gitu. Aku pribadi aku aja sampai sekarang kayaknya aku nggak punya utang sama bank aja, aku nggak punya utang gitu. Karena aku orangnya aku sangat membeli kalau itu aku mampu. Aku tuh orang nggak mau memaksakan, memaksakan yang nggak bisa dibeli, minjem duit orang enggak. Apalagi bisnis gua aja aku mending mulai dari duit 1 juta daripada mulai 100 juta tapi pakai duit orang. Aku mending dari 1 juta gitu. Umi bilang kalau Umi juga kecewa dengan jawaban Atta ya. Karena yang pastinya memang Umi tidak menyalahkan Atta 100%. Karena Atta pada saat itu masih kecil gitu. Saya juga mungkin belum apa-apa gitu. Nah, yang sangat disayangkan di sini klarifikasi Atta Halilintar ke ibunya sama ayahnya gitu. Apa mungkin sih nggak mau klarifikasi secara detail gitu kan? Ini perkara yang besar soalnya gitu. Ya kalau Umi kan sudah membuka lebar-lebar pintu rumahnya di Jerman. Ingin orang tuanya Atta itu datang aja ke Jerman seperti biasa dia dulu pernah datang ke Jerman gitu ya. Kita kayak teman biasa gitu. Bayar hutangnya juga seperti biasa gitu. Dan saya pun membuka diri untuk diskusi dengan Bang Atta Halilintar gitu kan. Bagaimana penyelesaiannya. Jangan ada kayak
pencemaran nama baik. Tidak ada pencemaran nama baik di sini gitu. Oh gitu. Sebenarnya sih awal kita meng-up semua ini nih karena kita nggak direspon gitu. Kalau seumpamanya orang tuanya bisa baik-baik membayar hutangnya, bisa baik-baik membicarakan hutangnya, kita tidak akan seperti ini gitu. Kita seperti ini karena tidak ada respon gitu. Kalau Umi sudah dari kemarin-kemarin mengatakan uangnya harus dikembalikan dan dia tidak akan ridho sampai hari kiamat. Ya sebenarnya sih resiko membawa permasalahan ke publik ya. Kita juga nggak terlalu kepikiran sih. Yang penting tujuan kita itu menyelesaikan masalah yang ada gitu aja. Terhitung sudah 24 tahun lamanya, persoalan hutang itu masih bergulir dalam pusaran waktu. Seakan buntu, persoalan hutang ini pun belum juga menemukan titik terang. Sempat timbul niat Umi Afif untuk merelakan hutang tersebut dan mengubur persoalan ini di lubuk dasar hatinya. Namun, apa boleh buat, ingatannya tentang hutang masa lalu itu kembali bangkit dan memaksanya untuk meminta kembali haknya. Lantas, mengapa baru sekarang ini Umi Afif mencoba menagih hutang yang dipinjam keluarga Halilintar? Benarkah Umi Afif juga tidak memiliki surat perjanjian tertulis alias hitam di atas putih saat memberikan pinjaman tersebut? Itu nggak kepikiran untuk ada hitam di atas putih, Umi? Karena saksi banyak. Karena kita yakin dia kan orang Tuhan, mengajak orang ke Tuhan. Ini grup dakwah tapi dia udah tukar bisnis. Sekarang grup kita bisnis ini bukan dakwah lagi. Dakwah juga tapi kita sekarang basis kita perusahaan. Katanya duit itu diputar 24. Ya kita itu tiap tahun diulang kok, bukan sekali tahun 2000 ditanyain 2003, 2004 tuh katanya dia kursi ya tuh drop pening kan itu udah ini minta lagi katanya mau dibayar tahun 2005 tuh oleh siapa tuh yang pengantinya, terus minta tuh kan tahun 2005 lah jumpa sama adiknya Tetri Rahmi itu adik kandungnya. Teteh gimana tuh uang oh iya udah Nos mau bayar katanya. Bukan sekarang aja, sering kok, bukan sekarang aja, cuma Umi Afif karena punya SD sekarang ya tadinya udah dikubur kan, udah dia tidak mau bayar ya udahlah. Teringat lagi kan ya seng-seng aja makin. Habis fotonya banyak di rumah, mengganggu fotonya tuh di foto-foto lagi, masukkan Facebook lagi. Orang waktu itu Umi Afif nggak punya suami, anak masih kecil, kerja banting tulang, itu duit beras duit keringat itu ditambah dengan tabungan anak. Tolong pulangkan duit tabungan anak-anak Umi Afif, tabungannya Aziza dan Afif. 40.000 euro sama dengan 40.000 DM itu aja. Umi Afif enggak minta untung yang berlipat ganda. Dia udah bisa enggak minta karena ada lawyer di Medan. Umi Afif nggak bisa, dia harus bayar 50 miliar. Jangan mau 40.000 euro itu kata lawyer dari Medan. Kalau seorang pengusaha itu ya yang punya citra baik terus dibilang berhutang terus nggak bayar, itu kan sedikit memberikan dampak buruk. Namun alhamdulillahnya semua rekan dan partner dari klien saya juga tidak berdampak akan hal itu sih. Itu aja sih yang perlu saya tegaskan, bahwa kepada halayak ramai saya rasa masyarakat bukan mempunyai edukasi yang baik lah. Orang ngutang, memberikan pinjaman, terus dia tidak berani menunjukkan wujud aslinya. Makanya saya tantang, klien saya pun bingung Mbak. Kalau emang ada, hadir dibayar. Ada, hadir dibayar. Tapi kalau nggak ada, dengan apa yang dilakukan, bilang-bilang utang belum bayar, ngehujat rame-rame, kita ngapain? Kan itu kan nggak, it's not quite balance gitu kan. Kalau ditanya utang dibayar apa enggak? Nah saya tanya, kalau misalnya ternyata utang itu nggak ada, kita ngapain? Coba tanya ke dia gimana ke kita. Itu aja sih Mbak. Gitu. Cuman klien saya memang sampai hingga pada saat ini membuka pintu musyawarah yang sebesar-besarnya. Tidak ingin menambah musuh, tapi ingin menambah saudara, itu aja sih Mbak.